pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Engkau boleh persatukan kami di tempat ini untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, Bapa. Kami serahkan sepanjang acara pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri yang pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga membawa ke dalam tangan-Mu setiap jemaat-Mu yang saat ini boleh hadir dan yang belum hadir. Kiranya Tuhan boleh lindungi mereka di dalam perjalanan mereka, boleh sampai di tempat ini dan boleh bersorak-sorai oleh karena kebesaran nama-Mu ya Bapa. Terpuji nama Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oleh anugerah Tuhan kita boleh ada saat ini. Kita boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau
kami boleh ada. Oleh karena pengorbananmu kami boleh diselamatkan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Karena kami meyakini di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh saat pagi hari ini menaikkan pujian syukur. Kami boleh bersorak-sorak karena Engkau sudah baik buat kami. Terpuji nama-Mu Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Kita akan satu pujian oleh anak domba, oleh kesaksian kita. Oleh para anak domba, oleh kesaksian kita, ini sih kalah.
Tuhan kita mendapatkan kemenangan. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini menjadi Tuhan, terima kasih banyak Tuhan atas kebaikan-Mu. Berkatilah yang sudah memberi ataupun yang belum memberi ya Tuhan. Berkatilah mereka, berilah kesehatan, kekuatan kepada mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yang bertugas saat ini ada Ibu Si Hombing sama Ibu Lina. Kita angkat satu pujian, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kita akan siapkan hati kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian yang lemah dikuatkan. Yes.
Ibu Tuhan berdiri, kita pujikan sekali lagi. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semuanya bukan dariku. Terpujilah namamu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran akan firman Tuhan. Mari Roh Kudus merapi setiap kami anak-anak. Berikan kami hikmat, pengertian daripadamu sendiri. Untuk kami boleh mengerti akan kehendak-Mu melalui setiap firman. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan pagi hari ini. Merapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yang berserta kembali kita akan sama-sama menerima kebenaran Tuhan. Biarlah kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh bersyukur, kita boleh berjumpa dengan firman-Nya. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu sudah kembali dari mudik dengan keadaan
yang menarik dalam keunikan dalam kekristenan, mereka setiap tahun menghapus dosa dengan apa gitu? Berpuasa, ya. Melakukan kebaikan, kesalehan, ya. Membuang segala dosa sehingga dosa mereka dihapus. Tetapi keunikan dalam hidup kita bahwa Kristus telah mati bagi saudara dan saya. Pengorbanan Kristus yang sempurna ditunjukkan di atas kayu salib. Satu kali untuk selama-lamanya. Kalau imam besar itu, para imam itu tiap hari melakukan mewakili orang-orang Israel mempersembahkan korban kepada Allah, disembelih, darahnya diciptakan kepada Allah, kemudian dagingnya dimakan oleh imam. Tapi ada juga imam besar yang melakukan 1 tahun sekali. Nah, 1 tahun sekali mereka juga membawa korbannya diri sendiri. Dan korbannya ini, kalau imam besar dia harus membawa ke ruang Maha Kudus. Dan korban yang dipersembahkan itu tidak boleh dimakan oleh imam besar. Korban ini harus dibuang di kemah pertemuan dan di luar kota. Dan korban ini harus dibakar hangus lenyap. Ini gambaran bahwa karena korban ini mewakili seluruh bangsa. Karena dosa seluruh bangsa diwakili oleh satu korban ini, maka korban ini dagingnya tidak boleh dimakan. Darahnya tidak boleh dibakar, tapi dagingnya harus dibawa keluar. Dan itulah yang terjadi di pasal 13 ayat 12-13. Kita harus menghadap ke kemah pertemuan menyambut Tuhan di sana. Dan di sana Tuhan mengalami yang namanya sebuah penghinaan. Nah, kita diminta ke sana karena begitu jijik dan najis, karena dosanya terlalu besar. Maka orang yang membakarnya pun pada waktu kembali ke kemah pertemuan, dia harus mencuci dirinya baru boleh masuk. Tetapi Yesus Kristus juga imam besar yang menyerahkan tubuhnya sendiri sebagai anak domba Allah yang sempurna cuma 1 kali. Jadi keunikan orang Kristen apa? Tidak perlu mempersembahkan korban, tapi harus wajib mempersembahkan korban syukur, pujian, sukacita kepada Tuhan. Enak mana? Mau sapi, kambing, atau korban syukur? Nah, inilah apa yang dikerjakan oleh Allah bagi kita. Dan hari ini saya bersyukur bahwa dalam minggu pertama sebelum merayakan Paskah, kita boleh memperingati atau merenungkan bagaimana minggu-minggu sengsara Tuhan. Kitab Injil semua mencatat bagaimana Yesus disesat, mau disalib, dicambuk, dihina, diolok. Tidak ada secara umum, nggak ada orang yang benar kalau dihina, dimaki itu tidak membalas. Ya, ada enggak? Kamu sudah mencemarkan nama baik saya, tetangga saya itu dimasukkan penjara gara-gara ya pencemaran nama baik. Tapi Tuhan Yesus itu beda. Ketika dia dicaci maki, dia dengan sabar dan tidak memberi, tidak melawan, tidak membalas. Kalau Yesaya 53 mengatakan bahwa ketika ia ditindas, dia membiarkan dirinya untuk dirinya. Dan kenapa kita punya Tuhan yang lemah seperti itu? Tapi semua ini adalah untuk menebus saudara dan saya. Dan hari ini saya mau kasih tema kematian yang terkutuk. Ya, kita sama-sama melihat dalam Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal 3 ayat 10 sampai yang ke 13. Galatia pasal 3
yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Nah, kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang menyayangi kita, mengampuni kita. Tapi jangan lupa Allah itu juga Allah yang adil, Allah yang kudus dan Allah yang suci. Maka setiap dosa dan kesalahan mempunyai sebuah akibat. Jadi ada kutuk kepada orang-orang yang melakukan dosa. Di ayat 10 tadi dikatakan bahwa karena semua orang yang hidup di bawah pekerjaan hukum Taurat. Jadi ini agak menolong kita supaya kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Secara jelas Alkitab menyatakan bahwa kutuk terjadi karena dosa. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian misalnya, Kejadian 3 ayat 14, ulang dan tanah dikutuk gara-gara apa? Gara dosa. Kemudian Kain dikutuk karena membunuh Habil. Kanaan dalam Kejadian pasal 9 ayat 25 itu juga dikutuk oleh Tuhan. Karena apa? Karena Ham melihat aurat ayahnya, melihat tubuh yang tidak ada pakaian. Itu adalah film pik-pik. Dan ini mendapatkan kutuk dari Tuhan. Tidak hanya dia tidak menutupi dosa ayahnya, tetapi dia juga Ham ini menceritakan kepada saudara-saudara, menceritakan ayah. Sehingga Kanaan ini dikutuk oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan syarat. Kalau Ham itu melakukan sesuatu perintah Tuhan, kebaikan Tuhan, melakukan apa yang menjadi ketetapan dan peraturan Tuhan, maka kutuk itu diambil. Sebaliknya, Sem dan Yafet, kalau mereka melakukan kesalahan akan berbalik. Karena hukum Taurat itu nggak ada pengampunan dosa. Pokoknya salah hukum. Nah, kalau kita mengenal hukum Taurat yang dikeluarkan oleh Musa itu ada 10, kemudian dirinci lagi dalam tiap hari ada 613. Kira-kira kita sanggup melakukannya? Bahkan Yakobus pasal 2 ayat 10 mengatakan, barang siapa yang menuruti hukum Taurat tapi salah satu gagal mengikutinya, maka dia bersalah kepada semua. Kutuk adalah akan tertimpa kepada saudara dan saya. Tapi puji Tuhan, hari ini dengan kematian yang terkutuk di kayu salib, Tuhan sudah menebus saudara dan saya. Nah, ada dua hal yang ditekankan oleh Paulus di ayat yang ke-10b, yaitu ada kata setia melakukan. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Ketika kita tidak setia menjalani perintah Tuhan, hukum Tuhan, peraturan Tuhan, maka kita adalah hidup di bawah kutuk. Ini sangat mengenaskan. Apalagi kalau saudara melihat dalam Ulangan pasal 27, sederetan dosa yang menyebabkan kutuk. Bahkan di Ulangan 28 ayat 15 sampai 4 itu
itu dibagi 3. Ya, mulai malapetaka alam, kemudian kegagalan, kekalahan dalam peperangan, penyakit sampai kegilaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah kegagalan agraris. Panenmu gagal, adonanmu gak ganti, usahamu berhasil bonyok, bahkan engkau punya hutang kepada orang lain, orang asing dikatakan. Untuk ini akan memburu dan sampai sampai ke atas. Ini kabar yang menyakitkan bagi saudara dan saya. Tapi sungguh kita bersyukur punya Allah yang bukan Allah yang hidup, yang memberikan keselamatan saja kematiannya, tetapi juga memberikan hidup yang kekal. Pak saudara lihat bagaimana 2 orang yang ada di samping salib Kristus. Dua penjahat ini mencela, ditulis dalam kitab Matius dan Lukas, juga Markus. Tetapi ada satu penjahat yang ditulis di dalam Injil Lukas. Mereka bukan hanya mencela, tetapi ada satu bertobat. Salah satu sebelah kanannya itu bertobat. Dia dulunya sama-sama mencela Tuhan Yesus. Memang dalam sebuah komentar dalam salib Kristus, semua orang menghujat, para hakim, prajurit, orang yang lewat. Hanya satu komentar, Tuhan, ingatlah aku jika Engkau datang kedua kalinya. Respon Tuhan apa? Hari ini juga Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kata Firdaus ini di Alkitab dicatat cuma 3 kali. Kitab 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Kemudian di Wahyu pasal 2 ayat 7. Juga di 2 Korintus bagaimana Paulus itu dibawa ke surga tingkat ketiga. Jadi Firdaus itu adalah surga. Ketika Tuhan Yesus mati, dia juga langsung naik ke surga. Tidak harus mampir ke Hades dulu penantian. Nah. Selain setia melakukan, mungkin kalau kadang-kadang kita mentaati mungkin bisa jadi. Tapi bagaimana kalau kita harus terus mentaati hukum Taurat? Ini akan sangat sulit dibayangkan. Apakah saudara bisa terus-menerus jujur? Apakah saudara bisa terus-menerus setia, rajin? Siapa yang hari ini baca Alkitab? Siapa yang hari ini baca saat teduh? Kalau tuntutan Tuhan seperti itu, saudara bisa bayangkan, saudara dan saya adalah orang-orang yang di bawah kutuk. Terkutuklah orang-orang yang tidak setia melakukan seluruh hukum Taurat, tidak selalu memberitakan Injil dalam setiap kesempatan, tidak hormat kepada orang tua. Yang kita ini adalah orang-orang yang jurusannya adalah neraka. Tetapi karena Kristus telah menebus kita menjadi kematian yang terkutuk bagi kita, maka kita boleh bersyukur bahwa Kristus mati menggantikan saudara dan saya. Ada sebuah teladan yang ditulis dalam surat Petrus pasal 1 ayat pasal yang kedua ayat 24 dan 25. Bagaimana Kristus pada waktu disalib dia tetap sabar menghadapi ejekan, menghadapi olok-olok. Ketika Tuhan Yesus harus dimahkota duri. Kalau saya baca itu Expedia dari BP itu ada sampai 4-6 inci, ya sekitar sampai 10-15 cm. Kalau ditancapkan begini, makanya di Yesaya 53 itu kan Tuhan itu buruk rupa. Memang Yesus itu tidak ada menariknya bagi dunia. Dia tidak ingin seperti itu. Tapi Tuhan memang ingin mengajar kita supaya kita boleh melihat bagaimana Tuhan meneladankan kita kepada Kristus. Selain tidak melakukan dengan setia, yang kedua adalah segala sesuatu. Paulus
ya modern. Makanya memang kita nggak sanggup hidup di bawah kungkungan hukum Taurat, dan ini yang ditebus oleh Tuhan. Kita sehingga menjadi orang merdeka. Bayangkan seorang anak SD, SMP, dia harus hafal seluruh Taurat Tuhan. Kalau yang sudah master itu dia bisa menghafalkan Galatia pasal 1-3 dari posisi terbalik. Jadi ayat yang belakang dia muter ke atas. Apa nggak keren gitu? Dan setiap hari batuknya itu ada kotak kecil gitu untuk mengingatkan. Ketika engkau keluar masuk, perkatakanlah firman. Ngapalinnya sampai segitu. Tapi saudara nggak dituntut ya, juz 1, juz 5 dan sebagainya. Ini adalah kemerdekaan Kristen. Semua perintah Tuhan ini menunjukkan bahwa setiap dosa menyebabkan kita terkutuk. Tidak peduli apakah itu dosa besar, dosa kecil, dosa yang remeh, terlambat datang ibadah, berdusta. Alkitab mengajarkan bahwa semua dosa adalah sama. Jadi dosa itu merusak relasi kita dengan Allah dan menjadikan kita orang hukuman Allah, mendapat dosa. Tetapi Alkitab juga menulis secara rinci bahwa dosa itu dalam taraf tertentu dibedakan besar dan kecil. Pada waktu Tuhan Yesus menghadap Pilatus, Tuhan ngomong di dalam Yohanes 19 ayat 11, sebab dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya, yaitu pemuka Yahudi dan para Yahudi. Pemuka agama ini lebih besar dosanya daripada Pilatus yang hanya mengizinkan Tuhan Yesus untuk ditaruh di lapangan dan dianiaya oleh tentaranya. Bukan hanya dianiaya, kalau melihat Romawi menghukum orang, ya tangan Tuhan Yesus diikat, kemudian bajunya dilepas, dicambuk dengan cambuk kulit ya penafsir ada yang ada yang kasih timah, ada yang tulang, sehingga kalau dicambukkan itu pasti sobek. Setelah sobek, ada orang yang memakai jubah menghina kebesaran Tuhan. Oh, kamu kan raja orang Yahudi, kasih jubah. Saudara bayangkan ketika jubah itu dicabut dari tubuh Kristus, apakah remeh-remeh daging ini bisa lepas dari perut? Itulah yang ditanggung Tuhan kepada kita. Bukan hanya kehinaan, kesengsaraan, tapi juga menggantikan kita penyakit. Ketika waktu disalib, ada biasa orang perempuan itu memberikan anggur asam. Tapi ini ada penafsir yang mengatakan ini ada sebuah bius supaya, tapi Tuhan tidak mengecap. Tuhan gak jadi, ya. Karena Tuhan mau menanggung dosa manusia itu 100%. Seandainya Tuhan meminumnya anggur asam, maka dia juga menanggung hanya sebesar 70. Maka kita akan menanggung dosa sisanya, ya. Berarti pengorbanan Kristus itu tidak menanggung semuanya, tetapi kita berani bahwa Tuhan satu kali menanggung semua dosa kita. Amin. Jadi Tuhan menanggungnya 100%. Makanya Tuhan tidak mengecap meminum anggur yang sudah dikasih bius. Ya kayak minum racin itu saudara, CO-nya dikasih minum kemudian mabuk teler. Tapi Tuhan nggak mau. Tuhan menanggung semuanya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Dia menanggung kehinaan. Gambarannya seperti tadi saya bilang bahwa ketika Kristus menjadi korban dan harus dibuang keluar perkemahan, itu menandakan apa? Saya bertanya gini, kenapa Yesus itu harus mati di luar kota di Bukit Tekor? Jadi rutenya itu dibuat paling jauh karena orang ini nggak layak. Dia harus dibawa ke rute yang paling jauh supaya menjadi kesaksian. Inilah hukuman orang yang terkutuk. Jangan supaya mereka itu mencontoh
diperlihatkan. Inilah akibat orang-orang yang menghujat Allah. Itu kan tujuan para ahli-ahli Taurat, orang Palestina, ahli-ahli agama. Ditanya, salibkan dia, salibkan dia. Karena ini adalah kematian yang terkutuk. Kenapa Tuhan Yesus tidak mati di rajam atau kalau dalam modern itu dipakai kursi listrik dan sebagainya? Kenapa harus disalib? Karena itu menunjukkan bahwa ini adalah kematian yang terkusut, salib. Dan ketika Tuhan harus diputar ini, kira-kira siapa yang mau membela? Diputar seluruh jauh, siapa yang membela? Tidak ada. Karena orang ini menanggung sebuah dosa yang besar. Tidak ada yang membela. Dan ketika dia harus memanggul salibnya sendiri, jadi yang salib itu yang dipikul oleh Kristus adalah yang horizontal. Kalau yang vertikalnya ini ada di bukit Golgota. Tapi yang sangat menyakitkan adalah ketika salib ini ditemukan dan Yesus harus dipaku dan diangkat. Dan ini ada namanya sadel ya, ada kayu sedikit yang menopang. Kalau tidak ditopang, maka tangannya ini bisa sampai hancur. Tapi ada juga yang mengatakan ada yang diikat supaya ketika waktu dipaku tidak jatuh. Seharusnya saudara saya dan saya yang harus dipaku, tapi Kristus menanggung dosa saudara. Inilah kematian terkutuk. Seandainya ketika waktu di Taman Getsemani Tuhan sudah menyiapkan kematiannya, tahu bahwa kematian ini adalah penetapan Allah. Karena Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya untuk kembali kepada Allah, maka Allah harus menjadi manusia, menebus saudara dan saya. Terus kenapa cuma lehernya? Lehernya apa? Kupingnya, lehernya sekalian mati. Kalau seandainya Petrus itu melakukan potong leher, apa yang terjadi dengan sejati? Ya tawuran, saudara. Kira-kira menang siapa? Kristus menjadi manusia yang lemah. Dia sebagai manusia yang lemah. Karena dia tidak pasti akan melawan. Ya, kita lawan. Udah lawan saja. Sama Yesus ngajak sama murid-muridnya. Kan disuruh beli 2 pedang ya, untuk jaga-jaga. Tapi ketika tawuran itu terjadi dan Yesus juga mati bersama-sama muridnya. Pertanyaan saya, saudara dan saya selamat? Enggak. Karena keselamatan itu harus kita jumpai di luar perkemahan yang jauh itu. Kita harus menghadap ke sana. Dan itu yang dilakukan Yesus. Di luar perkemahan ia harus keliling amat jauh di bukit Temporan. Kenapa Tuhan Yesus tidak mati di tengah kota? Karena memang nubuatannya di Mazmur pasal 22 itu memang harus terjadi seperti itu. Jadi 7 berkat di dalam penyaliban Kristus, misalnya aku haus, itu memang penggenapan. Dan itu memang sudah ditulis, ada orang yang memberi batu karang untuk dia bisa minum. Bunga karang kok batu karang, supaya dia bisa, aku haus, sudah selesai. Dan Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Kalau pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu yang berbuat. Di perkataan yang ketujuh yang terakhir, ya Bapa, aku menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah teladan yang diberikan Tuhan Yesus pada waktu mengalami penderitaan aniaya. Bahwa Tuhan ingin supaya kita juga belajar bahwa kita adalah orang-orang yang tertutup tidak mampu melakukan. Jadi semua dosa, mau dosa pasif, dosa aktif. Dosa aktif itu kalau kita melakukan apa yang dilarang. Kalau pasif itu tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau sepanjang hari kita hitung-hitung berapa perintah Tuhan yang kita lakukan. Ya, ambil saja saudara melakukan perintah Tuhan 400. Mulai mandi, makan, masak itu sesuai aturan kebenaran. Tetapi kalau ada 13, saudara salah semuanya.
terus-menerus atau bertobat. Jangan engkau menganggap seperti kekayaan dan kemurahan Allah. Semuanya menginginkan supaya kita bertobat. Kalau orang tidak bertobat, maka kutuk kegilaan itu ada. Maka jangan keraskan hati. Maka kutuk di ayat Ulangan 28 itu bilang ini, karena engkau tidak mendengarkan perintahku dan melakukan segala ketetapan yang kuperintahkan kepadamu, maka kutuk ini akan mengejar engkau, memburu engkau dan sampai ke atasmu. Jadi jangan coba-coba melawan Tuhan. Kristus sudah membayar semua dosa kita dengan lunas 100%. Maka salib Kristus itu adalah menyatakan bahwa kita ini masih milik Tuhan. Jangan sampai setelah Lebaran kita beralih, ganti server. Kesaksian kita adalah menyaksikan berita Injil, kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau kita sudah dimiliki oleh Kristus, maka selamanya kita adalah milik Tuhan. Terkutuk itu adalah sebuah kondisi di hadapan Allah. Terkutuk adalah sebuah kondisi di hadapan. Tidak selalu keadaan terkutuk itu dimanifestasikan dalam bentuk penderitaan atau hal-hal yang enak lainnya. Jadi jangan dibayangkan kalau orang yang terkutuk itu pasti kena air, kanker, bangkrut, studi hancur, usaha gagal total. Kalau saudara bandingkan dengan Mazmur 73, orang yang tak mengenal Tuhan itu gemuk, sehat, tetapi orang yang benar itu Tuhan hampir tergelincir mati karena ada iri hati dan yakin. Jangan khawatir. Jadi kita bagaimana melihat bahwa kita ini orang yang diberkati. Galatia tadi menyebutkan bahwa 9 orang yang diberkati adalah orang yang hidup berdasarkan iman percayanya, bukan berdasarkan perbuatan. Kalau kita mengasihi orang bisa jenuh, bisa. Tapi kalau kita melihat bahwa kita ini sudah ditebus oleh Allah, milik Allah, semua yang kita lakukan harus berdasarkan pada kasih kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Allah. Dua ini syarat sebuah perbuatan itu dikatakan baik. Kalau tidak berdasarkan kita memberi, mengasihi, melakukan, tidak berdasarkan untuk kemuliaan Allah dan cinta kasih pada Tuhan, maka itu bukan bisa disebut perbuatan baik. Sebaliknya, kata berbahagialah, ini adalah sebuah kondisi di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang AR-nya melimpah 7 turunan, surat warisannya tidak akan habis oleh anak cucu. Kalau saudara bandingkan dalam Matius pasal 5 misalnya, berbahagialah orang yang dianiaya, difitnah, dicela, segala sesuatu yang jahat, karena mereka yang punya kerajaan surga. Amin. Jangan khawatir bahwa keadaan berbahagia itu tidak selalu dimanifestasikan dengan kesehatan. Oh, aku sehat, nanti diberkati Tuhan. Belum tentu. Orang fasting itu diberi sehat gemuk dan tanpa sakit. Maka kita perlu melihat supaya kita boleh mengenal Tuhan kita yang benar. Ada lagi yang menarik yang dibawa oleh Paulus ini, yaitu adalah orang-orang yang selamat karena perbuatan baik. Ini juga orang yang terkutuk. Kenapa orang ini menjadi orang-orang yang terkutuk? Karena di pasal 1 Paulus itu menceritakan, kamu itu bodoh, mau kembali kepada sesuatu yang sia-sia yang telah kau tinggalkan, kepada Injil palsu. Keselamatan harus masih ditambah dengan perbuatan baik. Kalau memang tujuannya kau melakukan perbuatan baik dan untuk mendapatkan keselamatan, itu adalah terkutuk. Karena perbuatan baik itu adalah sebagai bukti bahwa saudara dan saya sudah diselamatkan. Perbuatan baik itu adalah ungkapan syukur kita, karena Tuhan sudah mati bagi saudara dan saya. Tuhan tidak bisa memberikan sesuatu yang lain yang kurang dan terbaik. Tuhan memberikan dirinya sendiri kepada saudara dan saya. Apa yang saudara minta kepada Tuhan?
Kalau Tuhan sudah memberikan itu, kita ini kadang-kadang tidak menganggap keberhargaan Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib sesuatu yang indah yang sudah diberikan kepada kita, tapi kita mintanya yang cari yang lain. Dan itu dialami oleh seluruh bangsa Israel. Aku nggak suka dengan pimpinan Tuhan. Hukum Taurat itu adalah menuntun kita supaya kita boleh berjumpa dengan Kristus. Kristus pengorbanannya adalah sempurna. Jadi orang yang percaya pada keselamatan karena iman, ayat 9. Tetapi ayat yang 10 mengatakan orang yang percaya pada keselamatan karena perbuatan baik. Ini parah. Perbuatan baik itu adalah wujud. Kalau Efesus 2, engkau dipanggil, dipilih, diperlengkapi. Engkau ada buatan Allah yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya engkau melakukan perbuatannya. Jadi perbuatan baik itu adalah reaksi kita, ucapan syukur kita. Dengan apa? Ya kita melayani. Kalau kita sudah melihat bahwa motivasi kita pun, tujuan kita pun harus kita perlu perbaiki. Kalau motivasi kita salah dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, maka itu akan menjadi orang yang terkutuk. Kalau di Ibrani pasal 9, jangan sampai engkau itu menyalibkan aku terus menerus ya. Jika Kristus itu harus turun salib naik terus. Tapi memang satu korban sekali itu selama-lamanya. Tuhan menebus dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang akan ada. Dan itu dijamin oleh Tuhan. Dengan memberikan apa? Firman Tuhan memberikan, aku akan memberikan rohku kepada kehatian dan akal budi. Kalau dulu hukum Taurat itu ditulis di batu, tapi sekarang Tuhan tanamkan di hati kita, di akal kita, dan kita menjadi seorang ciptaan baru. Makanya Paulus itu kaget dan heran, kamu itu orang bodoh, harus kembali kepada dunia yang lama. Berarti apa? Itu meremehkan korban Kristus yang sempurna. Hukum Taurat tidak menyediakan atau memberikan pengampunan dosa. Yang sedikitnya tidak berbicara tentang pengampunan, dibandingkan juga dengan kalau kita lihat dari Ibrani 10 tadi, bahwa upacara pengorbanan dalam perjanjian lama sebetulnya juga tidak memberikan pengampunan dosa. Hanya melanggar hukum Tuhan. Nah, sebagai penerapan, apakah saudara termasuk orang yang dibaptis, pergi ke gereja, melayani, rajin persekutuan, belajar firman Tuhan, membuang dosa, mentaati firman Tuhan dengan tujuan selamat masuk surga? Kalau jawabannya iya, maka saudara adalah orang yang kita melakukan semuanya itu karena Tuhan sudah menyelamatkan saudara. Surga itu adalah jaminan kekal buat kita. Kalau penjahat tadi yang berdosa tidak melakukan kebaikan, Tuhan selamatkan. Apalagi saudara dan saya yang sudah ditebus, dikuduskan, dibenarkan, pasti akan dimuliakan oleh Tuhan. Inilah kabar baik. Jadi sebagai yang terakhir, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat, ayat yang ke-13. Lalu apa yang menjadi respon kita? Sebagai ayat terakhir kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 5. Ini respon kita ketika kita kematian yang terkutuk kita sudah digantikan oleh Kristus. 2 Korintus 5 kita akan baca sama-sama ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan kedua.
mencari kepentingan diri sendiri. Apalagi zaman sekarang, yang paling penting itu fokus kepada diri sendiri. Geser, mati. Yang jurang, cari posisi yang benar. Apa yang kita cari? Jangan sampai kita ini hidup bahwa Kristus mati supaya kita hidup, ya. Hidup yang berkelimpahan. Tapi bukan sekedar hidup, tapi hidup yang kekal yang diberikan Tuhan. Maka jangan mementingkan diri sendiri, tapi mulai mengurusi orang lain. Itu yang disampaikan oleh Paulus dalam Korintus. Ada orang-orang yang sudah mulai peduli, artinya bahwa kita sudah terjun dalam melayani, tapi motivasinya keliru. Aku melayani untuk kebanggaan, aku melayani karena sebuah keuntungan yang aku. Ada orang yang gampang tersinggung, berarti orang ini tidak bisa atau belum mampu menanggung kehinaan Kristus. Pada Tuhan sudah ajarkan, inilah teladanku dan jejakku yang harus kamu ikuti. Walaupun nggak sabaran gitu, tapi ini harus kita latih terus. Ini proses pengudusan sampai kepada yang final. Ya, selamanya kita akan berdosa, ya, sampai mati berdosa. Tapi kasih Allah itu cukup menyempurnakan kita. Bagaimana mungkin satu hari nggak berdosa? Kalau dibandingkan dengan hukum tadi bahwa kita selain hidup tidak untuk hidup sendiri, tapi hidup untuk Allah, hidup untuk kemuliaan Allah. Hidup untuk kemuliaan Allah itu apa? Kalau saya lihat di dalam Roma 1, ya, hidup penuh ucapan syukur. Jangan sampai menindas kebenaran, bersungut-sungut, ya, tapi mari ucapan syukur, pujian kepada Tuhan. Itu akan menolong kita supaya kita bisa mengisi hari-hari ini dengan hari yang bijaksana, supaya semakin hari kita boleh bertahan kepada Tuhan. Dan yang terakhir sebagai responnya, lagu pujian praise tadi, ya. Beritakanlah Injil itu, kematian anak domba, saksian anak domba. Ini penting. Saudara adalah orang yang telah ditebus Tuhan. Sampaikan Injil Kristus kepada orang-orang, supaya orang-orang yang terkutuk itu boleh berjumpa dengan Kristus melalui anugerahnya. Jadi hilangkanlah caci maki, ya, karena Tuhan Yesus sabar ketika dicaci maki dan diolok-olok. Jangan mengolok. Saya ngomong ke istri saya, sekalipun kau tidak memberikan warisan keamanan, tapi minimal orang tua itu harus memberikan nama baik. Sebut anakmu itu dengan nama yang benar, gitu ya. Jangan blek-blek. Terus yang Joni itu awalnya hitam diganti black. Ini perkataan yang tidak membawa anugerah. 7 perkataan Tuhan Yesus sekali. Dia masih bisa mengampuni. Ya Tuhan, ampuni. Walaupun dia itu bisa, tapi inilah kehendak Tuhan yang harus dialami oleh setiap orang milik Kristus. Ketika engkau difitnah harus menjawab dengan ramah. Ketika engkau harus caci dan harus memberkati, gak gampang. Tapi ini teladan Kristus yang diberikan pada waktu dia menuntaskan di atas kayu salib. 7 kata berkat yang Tuhan berikan. Kita mungkin lelah, haus, tapi itulah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang haus dan lapar, kan dia memiliki bumi, memiliki kerajaan. Tuhan adalah penolong kita. Maka marilah sebagai responnya kita tetap hidup untuk Allah, bukan untuk diri sendiri. Mulai peduli sama yang minimal keluarga dulu. Kita boleh mengasihi keluarga, karena kerohanian tertinggi seseorang itu dilihat dari bukan kok aktif di gereja 7 hari sekarang, atau setiap hari ke gereja. Lihat suamimu, istrimu
maka engkau menjadi teladan bagi anak, suami istri, menjadi contoh sebagai pemimpin. Munafik yang gereja itu banyak, tapi bujumu gak mau pengen ini. Apa yang kita bangun keruannya? Kita mau bangun kemunafik, keberdosan, dan ini menjadi butuh. Sekali lagi bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Biarlah firman itu boleh menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kau boleh mengingatkan kami bahwa kami orang-orang yang terkutuk, yang seharusnya kami binasa masuk neraka. Tapi Tuhan telah menebus kami lunas di bukit Golgota. Engkau sudah menebus kami, bahkan Engkau memberikan hidup kekal bagi kami. Bahkan Engkau juga menjaga kami, Engkau menyertai kami, Engkau selalu menolong kami dalam kesusahan. Biarlah apapun kesulitan kami, sekalipun dunia ini sudah agak runyam, semua hal mungkin akan menakutkan kami, tapi tolonglah kami Tuhan, mau menyerahkan segala ketakutan kami, pengerian kami kepada Tuhan. Dunia Tuhan boleh menghibur dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan firman hari ini ya. Jadi siapalah kita sampai kita bisa beroleh anugerah keselamatan? Hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Mari kita meresponi kasih Tuhan ya dengan ucapan syukur. Dan hari ini kita akan memberikan persembahan dan tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu untuk mengingatkan kami betapa Tuhan mengasihi kami. Kau menebus dosa kami, seharusnya kami terima untuk itu, tapi karena anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami, Engkau melayakkan kami, Engkau memberikan hidup yang kekal bagi setiap kami, orang-orang yang Tuhan kasihi. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat buat kami semua hari ini, menambahkan hikmat manfaat beribadah-Mu, supaya Tuhan bukakan rahasia-rahasia baru firman-Mu, supaya kami boleh mendengar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui hamba-Mu yang Tuhan terima kepada hamba-Mu. Berkati pekerjaannya, berkati istri dan anak-anaknya, semuanya dalam firman-Mu. Hari ini Tuhan kami mau nyatakan rasa syukur kami kepada-Mu, memberi persembahan diakonnya, biar apa yang kami persembahkan berguna untuk kerajaan-Mu di bumi ini, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu melalui kehidupan kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita angkat pujian darahnya amat kuasa dan dosa. Terima
kami diperlengkapi dengan hikmat dari Tuhan dan rasa syukur kita semakin berlimpah-limpah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya akan berikan pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Bapak Ibu, ini minggu-minggu Prapaskah dan besok kita ada ibadah Jumat Agung. Nah, mulai hari Senin dan Kamis kita ada doa puasa ya. Bapak Ibu yang rindu untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan, mau menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan, saya undang untuk kita akan doa puasa hari Senin sampai Kamis jam 7 di gereja. Dan tentunya Bapak Ibu sudah puasa dulu ya, dari pagi sampai terserah sampai jam berapa. Nanti jam 7 ke gereja kita akan doa, karena kalau diadakan siang kan banyak yang kerja, maksud saya. Jadi kita akan adakan di malam hari. Jadi jam 7 ada doa puasa di tempat ini sampai Kamis ya. Jadi setiap hari ada di gereja. Kemudian hari Jumat kita ada ibadah Jumat Agung jam 8 pagi di gereja. Ya, jadi Bapak Ibu masih dalam situasi puasa. Jadi ibadah Jumat Agung jam 8 disertai dengan perjamuan kudus. Yang bertugas ada pun di sana? Ya, yang bertugas itu Bu Masaria, semuanya Bu Nina dan Bu Retno, LVD-nya Saudari Yoel. Kemudian petugas perjamuan suci ada Bapak Samunsir, Bapak Pujiadi, Bapak Gatot dan Bapak Sutoyo. Sudah, jadi itu. Dan Jumat malam tetap ada latihan musik untuk hari minggunya. Dan karena siang sudah ibadah, jadi doa malamnya kita libur, cuma ada latihan musik aja. Kemudian hari Sabtu tetap ada doa sapa jam 10, kemudian ada ibadah remaja jam 7 pagi. Dan hari Minggu kita akan kembali ibadah tempat ini jam 8. Dan sore ada ibadah perayaan Paskah Anak jam 6. Jadi yang sekolah minggunya diganti. Jam 4 sorry ya, 16 ya. Jam 4 sore. Nah, Minggu itu ada ibadah perayaan Paskah dan disertai perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Dari Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan kasih untuk Paskah bisa nanti disampaikan ke koordinator wilayah masing-masing. Kalau enggak ke Ibu Supriyati yang ujian hari ini untuk persembahan Paskah. Ya, telur ya. Ya, itu pengumuman yang bisa. Ya, persembahannya dengan bentuk ini angpau. Ya Bapak Ibu, ya ada pengumuman. Terus kemudian ada pengumuman khusus. Saya nanti mengundang pengurus setelah ini atau setelah seminggu nanti kita akan lihat situasinya untuk rapat persiapan Paskah ya. Untuk pengurus setelah setelah minggu atau setelah ini ada rapat. Kemudian Bapak Ibu Bu Prapti, kemarin harusnya Bu Prapti yang singer tahu-tahu mendadak sakit. Bapak Ibu tolong bantu doa untuk pemulihan kesehatan Bu Prapti ya. Kemudian Pak Jack sudah sembuh Pak Jack. Puji Tuhan, Pak Jack sudah sembuh. Ibu Rutia sudah sembuh, sehat. Puji Tuhan, sudah ada tengah-tengah kita. Apalagi habis healing ya, jalan-jalannya jauh sekali luar pulau gitu ya. Ibu Karti juga sudah sehat, sudah luar pulau juga. Puji Tuhan, Bapak banyak yang sehat hari ini ya, meskipun ada yang sakit juga. Kemudian Bapak Ibu ada Bapak Ibu yang baru ibadah tempat ini, ucapkan selamat datang ibadah tempat ini. Mungkin bisa dilihat, Bapak Ibu bisa berdiri. Kita kalau saya lupa tadi tanya namanya ya. Namanya siapa Bapak? Ronald. Bapak Ronald ya, tinggal lihat di Townhouse ya, depannya MD situ ya. Ya Bapak Ibu nanti kalau ketemu bisa disapa. Ya saya rasa itu Bapak Ibu yang menjadi pengumuman hari ini. Untuk doa syafaat kita doakan untuk Bu Prapti dan untuk yang masih dalam keadaan pemulihan kesehatan. Itu
Oke, kalau gitu saya undang Bapak Ibu untuk boleh berdiri bersama-sama untuk kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Sedang yang doa sama hari ini maju ke depan. Satu pujian kami mengikuti kebesaran. Firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu tetap jadikan pegangan hidup pada kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang telah melakukan pelayanan gereja ini, biarlah Kau pakai kehidupannya hari lepas hari semakin indah. Pada saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit. Kiranya Engkau melawat mereka satu persatu. Biarlah sakit penyakitnya Engkau angkat, dan biarlah anak-anak ini dapat kembali sehat dan beraktivitas jagalah dan dapat beribadah kembali di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini dalam pemulihan, dan yang Engkau tetap menyertai mereka pribadi. Kau berikan kesehatan, kekuatan, dan Kau pulihkan kembali tenaganya sehingga mereka dapat beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan program-program gereja di mana kami telah merencanakan, tapi Engkau yang menentukan, baik sekolah minggu, remaja, juga Tuhan doa baik di dalam Buri, Boki, Tonagung, Karungan, semuanya bisa dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau sertai pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Engkau berikan hikmat marifat pada mereka Tuhan, supaya apa yang mereka putuskan bukan dari kekuatan mereka sendiri dan dari pikiran mereka sendiri, melainkan hikmat daripada-Mu saja, sehingga mereka bisa membawa bangsa Indonesia ini semakin hari semakin baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang berada dalam kehidupan kami pribadi hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus selamat kami hidup, kami berdoa. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita akan meninggalkan tempat ini, kita buka hati kita buka tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan, penuh dengan ucapan syukur, karena anugerah Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan yang akan selalu melimpahkan kehidupan kita, anugerahnya yang melimpah. Kiranya berkat dari surga yang dicurahkan oleh Allah Bapa, Putra, Roh Kudus turun atas kita semua mulai hari ini sampai Tuhan